Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Rustia Nur Asyifa, NIM 071 dari PGMI 2B. Pada pembahasan kali ini, yang pertama saya akan membahas tentang teori psikoanalisis dalam BK, yang kedua teori behaviorisme dalam BK, yang ketiga contoh kasus. Pembahasan yang pertama adalah teori psikoanalisis. Poin yang pertama adalah pengertian konseling psikoanalisis. Psikoanalisis merupakan suatu metode penyembuhan yang bersifat psikologis dengan cara-cara fisik. Menurut L.D.Do, psikoanalisis merupakan suatu pandangan baru tentang manusia, di mana ketidaksadaran memainkan peran sentral. Kemudian, menurut Willis, pengertian psikoanalisis meliputi 3 aspek, yaitu yang pertama, sebagai metode penelitian proses-proses psikis. Yang kedua, teknik untuk mengobati gangguan-gangguan psikis. Yang ketiga, sebagai teori kepribadian. Dan yang terakhir, menurut Freud, letak keunggulan psikoanalisis dalam konseling adalah sangat efektif untuk menyembuhkan klien atau pasien yang histeria, cemas, obsesi, neurosis. Poin kedua, pandangan tentang kepribadian manusia. Aliran Freud memandang manusia sebagai makhluk deterministik. Deterministik merupakan aliran filsafat yang berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kebebasan untuk berpendapat. Menurut Freud, tingkah laku manusia ditentukan oleh kekuatan irasional, motivasi bawah sadar, dorongan biologis dan insting, serta kejadian psikoseksual selama 6 tahun kehidupan. Freud percaya bahwa dorongan seksual dan agresif adalah kekuatan yang menentukan tingkah laku manusia. Menurut teori psikoanalisis, konsep dasar manusia berputar sekitar psikis, determinis, dan unconscious mental process. Psikis determinis berarti bahwa fungsi mental atau kehidupan mental merupakan manifestasi logis yang secara terus-menerus dari hubungan kausatif antara keduanya. Teori topografi merupakan teori psikoanalisis yang menjelaskan tentang kepribadian manusia yang terdiri dari sub-subsistem. Alam kesadaran terbagi dari 3 tingkatan. Yang pertama, alam sadar, bagian yang berfungsi mengingat, menyadari, dan merasakan sesuatu secara sadar atau nyata. Yang kedua, alam prasadar, bagian kesadaran yang menyimpan ide, ingatan, dan perasaan dan berfungsi mengantarkan ide, ingatan, dan perasaan tersebut ke alam sadar jika individu berusaha mengingatnya kembali. Yang terakhir, alam bawah sadar, bagian dari dunia kesadaran yang paling menentukan terbentuknya kepribadian individu. Dalam dunia kesadaran, individu terdapat pula subsistem struktur kepribadian yang berinteraksi secara dinamis, antara lain, yang pertama, ID. ID merupakan subsistem kepribadian yang asli, yang dimiliki individu sejak lahir. ID lebih banyak didorong pada prinsip kesenangan untuk pemuasan keinginan. Jika keinginan tidak segera terpenuhi, akan timbul rasa kecemasan. Yang kedua, ego. Berusaha untuk memuaskan keinginan ID dengan cara yang realistis dan dapat diterima oleh kondisi lingkungan sosial. Yang ketiga, superego. Superego bekerja berdasarkan prinsip moral yang orientasinya bukan kesenangan, tetapi pada kesempurnaan kepribadian. Poin ketiga, prinsip dan tujuan psikoanalisis. Tujuan utama konseling dalam pola pikir psikoanalisis adalah membuat kesadaran hal-hal yang tidak disadari konseling.
Ketika hal-hal yang telah ditekan di alam ketidaksadaran dimunculkan kembali, maka masalah tersebut dapat diatasi secara lebih rasional dengan menggunakan berbagai metode. Yang pertama, menolong individu mendapatkan pengertian yang terus-menerus tentang mekanisme penyelesaian dirinya. Yang kedua, membentuk kembali struktur kepribadian konseling dengan jalan mengembalikan hal-hal yang tidak disadari menjadi sadar kembali, dengan menitik beratkan pada pemahaman dan pengenalan pengalaman masa anak-anak, terutama usia 2-5 tahun, untuk ditata, didiskusikan, dianalisis, dan ditafsirkan sehingga kepribadian konseling bisa direkonstruksi lagi. Selanjutnya, prinsip psikoanalisis. Di dalam gerakannya, psikoanalisis mempunyai beberapa prinsip, yaitu yang pertama, prinsip konstansi, artinya bahwa kehidupan psikis cenderung untuk mempertahankan kualitas ketegangan psikis pada taraf yang serendah mungkin, atau setidaknya taraf yang stabil. 2. Prinsip kesenangan, artinya kehidupan psikis cenderung untuk menghindarkan ketidaksenangan dan sebanyak mungkin memperoleh kesenangan. Yang ketiga, prinsip realitas, yaitu prinsip kesenangan yang disesuaikan dengan keadaan nyata. Selanjutnya, pembahasan yang kedua adalah teori behaviorisme. Yang pertama, pengertian konseling behavioral. Konseling behavioral merupakan suatu proses membantu orang untuk belajar memecahkan masalah interpersonal, emosional, dan keputusan tertentu, dan dipertegas oleh Gerald Corey. Pengertian terapi tingkah laku adalah penerapan aneka ragam teknik dan prosedur yang berakar pada berbagai teori tentang belajar. Jadi konseling behavioral adalah konseling yang dimana kita sebagai konselor berusaha merubah cara pandang konseli agar mampu untuk merubah perilaku yang menyimpang. Yang kedua adalah sejarah konseling behavioral. Peristiwa penting dalam salah satu sejarah perkembangan behavioristik adalah dipublikasikannya tulisan seorang psikolog Inggris, yaitu H.J. Eisen, tentang terapi behavior pada tahun 1952. Di bawah pimpinan H.J. Eisen, jurusan psikologi di Institut Psikiatri memiliki dua bidang, yaitu bidang penelitian dan bidang pengajaran klinis. Bidang jurusan psikologi dibagi menjadi dua. Bidang penelitian lebih mengembangkan dimensi tingkah laku untuk menjelaskan abnormalitas tingkah laku yang dirumuskan oleh Eisen. Sedangkan dalam bidang pengajaran klinis menyelenggarakan latihan bagi sarjana-sarjana psikologi klinis. Pada tahun 1960-an, muncul gagasan baru yang mengemukakan tentang terapi behavior dan neurosis oleh Eisen, yang pada akhirnya berpengaruh besar pada prinsip of behavior modification dari Bandura. Pada akhir tahun 1980-an, konsep behaviorisme difokuskan pada behavioral medicine yang merujuk pada pendekatan psikologis yang menangani kondisi psikal or medicine disorder. Yang ketiga adalah hakikat konseling behavioral. Bahwa hakikat konseling behavioral adalah upaya untuk membentuk perilaku melalui pembentukan kebiasaan yang berulang-ulang melalui stimulus yang dikondisikan sehingga perilaku tersebut dapat terbentuk dalam waktu yang ditentukan. Yang keempat adalah tujuan konseling behavioral. Tujuan yang sifatnya umum harus dijabarkan ke dalam perilaku yang spesifik diinginkan oleh klien. Yang pertama, konselor mampu dan bersedia membantu mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, klien dapat mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, dirumuskan secara spesifik. Yang keempat, konselor dan klien bersama-sama menetapkan atau merumuskan tujuan konseling. Selanjutnya, yang kelima adalah prinsip kerja konseling. Yang pertama, memodifikasi tingkah laku melalui pemberian penguatan. Yang kedua, mengurangi frekuensi berlangsungnya tingkah laku yang tidak diinginkan. Yang ketiga, memberi penguatan terhadap suatu respon yang akan mengakibatkan terhambatnya kemunculan tingkah laku yang tidak diinginkan. Yang keempat, mengkondisikan pengubahan tingkah laku melalui pemberian contoh atau model. Yang kelima, merencanakan prosedur pemberian penguatan terhadap tingkah laku yang diinginkan dengan sistem kontrak.
Selanjutnya yang keenam adalah kelebihan dan kekurangan pendekatan behavioral. Kelebihan dari pendekatan behavioral adalah sebagai berikut. Yang pertama telah mengembangkan konseling sebagai ilmu. Yang kedua, mengembangkan perilaku spesifik sebagai hasil konseling yang dapat diukur. Yang ketiga, memberikan ilustrasi bagaimana mengatasi keterbatasan lingkungan. Yang keempat, penekanan bahwa konseling hendaknya memusatkan pada perilaku sekarang dan bukan kepada perilaku yang terjadi di masa lalu. Yang terakhir adalah kelemahan dari pendekatan behavioral adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan konseling behavioral bersifat dingin, kurang menyentuh aspek pribadi, bersifat manipulatif, dan mengabaikan hubungan antar pribadi. Yang kedua, pendekatan konseling behavioral lebih terkonsentrasi pada teknik. Yang ketiga, pemilihan tujuan sering ditentukan oleh konselor. Yang keempat, masalah suatu klien sering sama dengan klien lain, dan karena itu tidak menuntut suatu strategi konseling yang unik. Yang kelima, konstruksi belajar yang dikembangkan dan digunakan oleh konselor behavioral tidak cukup komprehensif untuk menjelaskan belajar dan harus dipandang hanya sebagai suatu hipotesis yang harus diuji. Berikut contoh kasus dari psikoanalisis.